kita sebutnya ANJAP, jadi secara dikenalnya itu seperti DNA-nya dari sebuah jabatan. Sedangkan kalau ABK, sebutannya kita, panjangan itu analis beban kerja, itu lebih fokus ke kapasitas. Tentunya tantangannya cukup beragam ya, yang mana pertama seringkali ada resistensi dari pegawai, apalagi kita ngomongnya soal kebutuhan gitu, kebutuhan pegawai pasti ada yang takut ada pengurangan pegawai atau perpindahan pegawai dan seterusnya. Juga penempatan pegawai itu kita bisa lebih tepat sasaran, jadi right man on the right place gitu ya. Halo Sobat-Sobat CCG, kembali lagi bersama saya Alvariska di CCG Talks, di mana ini merupakan tempat para konsultan ngobrol santai tapi penuh dengan insight soal peta proses bisnis, SOP, dan ANJAP ABK, dan juga topik-topik seru lainnya. Hari ini aku nggak sendirian, hari ini aku bersama dengan Mbak Sofi, konsultan manajemen SDM yang ada di CCG. Mbak Sofi, apa kabar? Halo Kak Fariska, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah baik. Mbak Sofi saat ini lagi sibuk project apa aja sih? Ya, kalau sekarang tadi karena spesialisasinya di bidang manajemen SDM, lagi banyak mengerjakan proses ANJAP ABK. Kebetulan hari ini mengawali di Kementerian Koordinator, itu Kemenko PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kemudian juga membantu di salah satu eselon 1 di Kementerian PU, ada di Bina Marga, sampai ke Poltek PU-nya juga ada, gitu kesibukannya. Oke, mungkin kita langsung aja memulai ya Mbak Sofi untuk Boleh. obrolan hari ini. Kita kan sering banget mendengar tuh istilah ANJAP ABK ya Mbak Sofi. Mungkin Mbak Sofi bisa menjelaskan kepada sobat-sobat CCG apa itu perbedaan antara ANJAP dan juga ABK. Iya, jadi kalau dibilang secara sederhana itu ya, ANJAP itu, atau kita sebutnya analis jabatan, kita sebutnya ANJAP sih secara dikenalnya, itu seperti DNA-nya dari sebuah jabatan. Karena di situ menguraikan apa aja tugasnya, tanggung jawabnya, sampai ke syarat kompetensi serta hubungan antar jabatan. Jadi tujuannya itu kalau kita mau tahu persis jabatan ini butuh orang seperti apa. Sedangkan kalau ABK, sebutannya kita, panjangan itu analis beban kerja, itu lebih fokus ke kapasitas. Jadi kita ngukur seberapa banyak sih pekerjaan yang dilakukan dalam periode tertentu, kemudian di sini juga kita bisa tahu satu orang itu cukup enggak, atau kelebihan, dan seterusnya. Jadi kalau ANJAP itu kita ngomongin apa yang dikerjakan, kalau ABK itu berapa banyak pekerjaan. Paling seperti itu. Oke, berarti dapat disimpulkan ya kalau ANJAP itu mendefinisikan kalau ABK itu untuk mengukur banyaknya personel ya yang dibutuhkan seperti itu ya Mbak Sofi ya? Iya, betul. Oke, nah Mbak Sofi sebagai konsultan nih, pastikan tadi ya sudah disebutkan untuk proyek-proyeknya untuk ANJAP ABK itu banyak sekali ya Mbak Sofi. Kira-kira tantangannya apa saja Mbak Sofi dalam menyusun ANJAP ABK tersebut? Iya, tentunya tantangannya cukup beragam ya, walaupun nggak cuma ANJAP ABK, tapi mungkin tantangan ini sering dijumpai juga ketika kita mengelola proyek-proyek serupa, yang mana pertama seringkali ada resistensi dari pegawai, apalagi kita ngomongnya soal kebutuhan gitu, kebutuhan pegawai pasti ada yang takut ada pengurangan pegawai atau perpindahan pegawai dan seterusnya. Jadi kemudian yang kedua juga tentu tantangannya di data, mesti kita update terus pasti dengan dinamika yang ada, realitas di lapangan, dan yang ketiga proses ini memang cukup memakan waktu yang lama dan juga tentu ketelitian yang tinggi, jadi kita harus ngitung bebannya, variasi bebannya yang cukup banyak kan, jadi mungkin itu 3 tantangan. Oke, berarti dibutuhkan ya pendekatan yang persuasif untuk semua pihaknya itu ikut terlibat ya Mbak Sofi dalam menyusun ANJAP ABK. Nah Mbak Sofi, bagaimana sih langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh sebuah instansi pemerintah pada saat untuk menyusun ANJAP ABK ini? Ya, karena tadi kan prosesnya cukup panjang, gitu, jadi kita perlu punya tim yang solid, tentu yang tahu bagaimana suatu organisasi secara utuh. Kemudian yang kedua juga perlu ada dokumen proses bisnisnya antar lintas unit itu seperti apa, supaya kita bisa tahu dalam menghitung kebutuhan itu berdasarkan proses bisnis yang ada. Kemudian yang ketiga tentunya karena data adalah hal yang krusial dalam ANJAP ABK, itu harus mengumpulkan data dari pemegang jabatannya, bisa melalui kuesioner atau wawancara, jadi jangan hanya dari atasan tapi juga bisa melihat langsung kepada lapangan. Dan yang keempat, tentu kita harus melakukan verifikasi data ya, walaupun nanti tadi ada kuesioner, wawancara, tetap kita harus validasi karena data itu data yang harus valid tentunya dalam menghitung kebutuhannya, jadi harus dilakukan secara partisipatif agar hasilnya juga akurat dan juga bisa diterima oleh semua pihak.
Oke, baik. Berarti setelah Anjab ABK tersebut selesai disusun ya Mbak Sofi, mungkin bisa dijelaskan kepada sobat-sobat CCG apa dampaknya dan apa manfaatnya bagi sebuah instansi pemerintah Mbak Sofi? Ya, sebetulnya kalau Anjab ABK kan M-nya tuh adalah menyusun kebutuhan pegawai. Tapi pertama, kebutuhan pegawai ini itu bisa menjadi dasar untuk penataan organisasi. Jadi kita bisa tahu mana nih unit yang perlu kita ada perhatikan secara khusus. Kemudian yang kedua juga dalam hal rekrutmen, kemudian juga penempatan pegawai, itu kita bisa lebih tepat sasaran. Jadi right man on the right place gitu ya. Jadi kita tahu seperti apa persis kualifikasi untuk suatu jabatan. Dan yang ketiga ini juga yang penting bahwa Anjab ABK ini bisa menjadi dasar untuk evaluasi kinerja dan juga pemberian tunjangan kinerja yang lebih adil dan juga objektif. Oke, berarti dari Anjab ABK itu akan nantinya ya melahirkan sebuah kebijakan yang tepat dan juga adil. Mbak Sofi, bagaimana dengan instansi yang sudah mempunyai Anjab ABK namun tidak optimal? Apa yang mungkin harus mereka lakukan Mbak Sofi? Ya, ini juga common problem ya di setiap unit organisasi, bahwa dalam suatu pelaksanaan kegiatan itu jangan sampai itu jadi paperwork aja gitu, jadi dokumennya ditaruh aja di arsip dan seterusnya. Tapi dalam hal ini seringnya berjalan waktu ya kita harus coba cek realitasnya dengan lapangan seperti apa, apalagi teknologi berubah, proses bisnis mungkin berubah dengan adanya teknologi. Jadi perlu ada mekanisme review setidaknya kalau untuk Anjab itu 5 tahun sekali dan untuk ABK itu 1 tahun sekali. Jadi perlu ada pelibatan dari pemangku jabatan dalam proses ini supaya prosesnya juga tetap relevan. Oke, baik. Berarti poin yang perlu digarisbawahi itu adanya relevansi ya Mbak Sofi ya. Mungkin akhir kata ada pesan singkat yang ingin disampaikan oleh Mbak Sofi untuk instansi pemerintah di luar sana mungkin terkait topik Anjab ABK ini Mbak Sofi? Ya, jadi kembali lagi tadi ada organisasi yang udah punya Anjab ABK tapi ya jalannya organisasi ya sebagaimana bisnis as usual aja gitu. Tapi dalam hal ini ketika kita melakukan Anjab ABK itu jangan sampai hanya beban administrasi semata gitu. Lihatlah ini sebagai investasi jangka panjang untuk mewujudkan birokrasi yang lebih profesional, akuntabel dan juga berkinerja tinggi. Karena mungkin tadi prosesnya panjang, mulai dari proses yang langkah-langkah yang lebih kecil tapi tetap konsisten. Wah, obrolan kita hari ini benar-benar membuka wawasan di mana tadi Anjab dan ABK bukan hanya sekedar dokumen, melainkan strategi untuk membentuk organisasi yang lebih efektif dan juga efisien. Baik sobat-sobat CCG atau instansi pemerintah yang butuh pendampingan untuk penyusunan Anjab ABK, boleh langsung menghubungi kontak person kita yang ada di bawah ini. Iya, betul. Atau yang mau nanya-nanya dulu juga boleh ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sofi untuk waktunya dan penjelasannya hari ini. Sama-sama. Terima kasih kembali Fariska dan juga penonton, senang bisa berbagi. Oke, teman-teman, tadi itu pembahasan mengenai strategi penyusunan Anjab ABK. Kalian juga bisa request untuk pembahasan-pembahasan lainnya atau topik-topik lainnya dengan cara komen di bawah ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa stay tune untuk diskusi seru kita di episode-episode berikutnya. Terima kasih buat kalian. Sampai jumpa.